Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, berkata oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi. Sesungguhnya kita orang mukmin itu sugianya mestinya terhadap 6 macam perkara merasa takut. Kita orang mukmin harus ada merasa khawatir, merasa takut terhadap 6 macam perkara. Ahaduha, yang pertama, min qibalillahi ayya'khuza minhu al-iman. Pertama, kita ada merasa khawatir, merasa takut daripada Allah, akan bahwa mengambil ia Allah darinya orang mukmin akan iman. Kapan Allah mengambil? Waqtan naz'i, waktu hendak dicabut nyawa, wal iyadu billah min dzalik. Berlindung kita kepada Allah daripada yang demikian itu, iman dicabut ketika sakarat maut. Maka sahabat Ibnu Mas'ud berdoa, bihadzal doa, dengan ini doa. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sesungguhnya saya, yaitu meminta, memohon saya akan Engkau, imanan la yartaddu, iman yang tidak diambil, iman yang murtad. Berlindung kita, jangan sampai iman ini murtad, keluar daripada Islam. Kata Imam Abu Hanifah, dikhawatirkan menyebabkan matinya tidak beriman. Pertama, hidup tidak bersyukur dengan nikmat iman wal Islam. Mestinya kita ini hidup harus bersyukur. Dijadikan Allah kita sugih, alhamdulillah. Tidak sugih ada masalah, karena nikmat lain banyak masih. Kawan sugih, kita kada, tapi kita juga ada sugih anggota, dikasih mata, dikasih 2 telinga,
dikasih 2 kaki, dikasih lidah, bisa bercakap, nikmat besar. Lebih besar daripada sugih. Itulah sugih diri sudah. Kita bersyukurlah. Sudah dikasih nikmat. Mata ini nikmatnya bukan main. Kalau tidak dapat melihat, musibah besar. Berapa banyak kawan kita saat ini tidak melihat. Saya sekelas sama saya. Sama ada ketemu. Pengen dapat kabar, tidak melihat. Buta. Nah, maka bagus ada amalan. Diamalkan ketika mendengar muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita taruh nih ibu tangan ke lidah. Jadi lidah menunjuk ini kuku ibu tangan. Membaca kalau dalam kitab hadis Abi Jamrah, marhaban bihabibi wa qurratu aini. Marhaban kalau di dalam kitab yang Jami'ul Musannafat, marhaban ya habibi, ya, wa qurrati aini Muhammad Rasulullah. Kalau dalam Abi Jamrah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Di kecup nang apa namanya kuku tangan, kuku nang ibu nih, baru digusukkan ke mata. Dalam hadis Abi Jamrah itu nanti dipelihara Allah daripada buta. Nah, jadi nikmat yang Allah beri kepada kita ini banyak, maka bersyukur aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kita pada dengki dengan orang. Maka di zaman Bani Israel, Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel, sampaikan, katakan kepada umatmu, umatmu itu wajib bersyukur kepadaku. Andai kata umatmu itu nanam padi gabah, kalau bahasa Jawa gabah, nanam padi, lalu padinya tumbuh dan berbuah. Sekali dipanen buahnya semuanya hampa, tidak ada yang berisi. Katakan, dia wajib bersyukur kepadaku. Nabinya Bani Israel bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau umat kami menanam padi, lalu panen, padinya hampa, tapi masih ada yang berisi. Umpama hampa 10 kaling, yang berisi sekaling, wajar bersyukur. Apa yang disyukuri? Yang sekaling. Ini semua hampa, apa yang disyukuri? Tidak ada berisi sebiji pun. Jawab Allah, dia wajib bersyukur kepadaku karena aku masih ingat kepadanya. Ingatnya tuh yang disyukuri. Kita merasa senang itu karena Allah ingat dengan kita. Makanya orang hebat itu karena balagin, dia bersyukur. Karena Allah ingat, dikasih ujian hidup, biar sadar hidup ini penuh dengan ujian. Nah, kalau aku tidak ingat dia, kata Allah, kalau aku kasih, kan tanam padi tumbuh, berarti Allah ingat, ditumbuhkan, sudah tumbuh besar padi.
Berarti Allah ingat kepada kita. Sudah besar berbuah ulang. Yang ngasih buah kan Allah. Berarti Allah ingat pada kita. Walaupun buahnya hampa, tersenyum. Allah nguji kita. Berarti Allah ingat kepada kita. Nah, ingatnya itulah yang wajib bersyukur. Maka itu kita ini hidup bersyukur aja apa yang ada disyukuri. Dapat anak gagah bungas, alhamdulillah. Kada gagah, kada bungas, dapat titipan Allah. Syukuri aja. Nah, satu. Yang kedua katanya penyebab dikhawatirkan iman diambil, tidak husnul khatimah, karena tidak pernah merasa takut menghadapi kematian. Kita ini mestinya ada merasa takut menghadapi kematian. Mati ini kada pandang umur. Rabu tadi, kan malam Rabu tadi saya ngisi di sini. Nah, saya buka HP, masuk SMS dari Pelangiran Buntong, ngirim duit 300.000, pulsa 100. Itu orang tuh setiap bulan ngirim untuk pondok di Pembengis. Jadi untuk pondok Pembengis itu setiap bulan dia ngirim 300, sekaligus mengisikan pulsa santri itu lampu 100 setiap bulan. Demo parah, jangan silap 2 tahun dah. Itu santri kami dulu, dia waktu munduk kesian lah, susah dia pemilih dengan Ustaz Anwar Ardebili, sekampung asalnya di Penyalai Simpang 3 Inuk Dalam. Jadi munduk dengan saya, dia tukang kautkan nasi. Anak-anak santri kan kos sama saya, nah dia tukang kautkan nasi. Rajin orangnya, dermawan tenaga dan duitnya. Nanti kalau banyu habis, banyu pompa itu diselangkannya. Dari pompa itu jauh, tarik salang 35 meter, selangkan air pompa di tempat kami penuh. Nanti pindahnya pula ke tempat usaha Tan Azhari, pindahnya ke guru-guru. Pokoknya guru di pondok tuh kemarin kalau nyalang banyu pompa mesti dia namanya Ahmad. Karena dia tukang salangkan banyu, maka bergelarlah Ahmad Selang. Kesian lah, Ahmad Selang gelarnya. Jadi karena dia alumni Tatuha, makanya rata-rata orang bilang Abang Ahmad Selang. Semua kenal alumni. Karena setiap pertemuan alumni ini datang terus. Kalau haul ayah nih tidak sedikit yang membantu. Kiai kami di Pekalongan, Kiai Syukri Masyadi, Kiai Imran Masyadi, haulan setiap tahun kami ngirim ke sana. Dia ngirim pendahuluan lagi ngirim. Untuk Kiai Syukri haul tuh ngirim duit. Kalah kami alumni berpikir mengirim. Tuhok beintaan ke sana ke sini. Jinda kada diinta ada, tahu-taunya masuk ke rekening saya untuk ikut haul Bayi Syukri, paling bawah 500.000. Nah, nanti saya ngadakan lagi di pondok, ngirim lagi. Saya anak ke Jawa yang baru ini tadi ikut. Alhamdulillah ziarah ke makam para aulia Allah, ziarah ke tuan-tuan guru di Jawa sampai ke Jawa Timur. Saya menikahkan anak tadi. Saya menyiapkan ayam 3 pikul karena banyak kawan-kawan. Kalau tidak cukup, sekalinya datang ayam sepikul lagi. Saya tanya, dari mana ayam sepikul? Rupanya dia yang dari Guntung tadi mengirim. Nah, sekalinya malam Rabu dia SMS, sudah sehat, nanti besok mau ke Tembilahan. Saya bilang,
saya hari Rabu mau ke Pelangiran Guntung. Hari Kamis ini ngisi acara haul. Jawabnya saya nanti pergi ketemu. Jadi bertemu nanti hari Kamis nih. Nah, sekalinya siangnya ditelepon sudah berpulang ke rahmatullah. Timbah Behira ya sudah bersih-bersih, lemah badannya. Sekalinya langsung ada gering, ada biasa aja, langsung nyamannya meninggal dunia. Maka di Facebooknya itu terkenal Ahmad Selang Dermawan judulnya. Ya memang luar biasa. 35 tahun juga. Jadi saya karena bingung, dia ini dekat dengan saya. Dekat dengan saya dari Munduk dekat sampai sekarang. Kalau dia nelpon sama santri alumni mesti menanyakan saya. Kata yang alumni begitu. Nah, jadi saya kirimlah anak keponakannya ada di Pelabuhan Haji Abbas. Saya kirim. Pada sampai hati saya ada Ustadz Fahrizal namanya di Pembengis. Saya suruh ikut saja ikut ke Guntung mewakili. Saya tidak bisa berangkat. Kata Ustadz Fahrizal, macam mana Honda saya? Jauh gampang. Sini kuncinya. Warnanya apa? Putih katanya. Carilah warna putih, ada bit, cocok, putar, hidup. Oh berarti ini Hondanya. Panggil santri, bawa balik ke Pembengis. Bawalah ke Pembengis. Sekalinya 2 jam kemudian saya ke rumah kakak sana, bercakap sama abang. Ada telepon. Ustadz katanya, Honda kami Priuk bukan bit. Nah, kataku kenapa maka bit? Aku pikir mesti ada orang kehilangan Honda di pelabuhan. Oh gila, aku cepat ke sana. Sapannya ia jual. Aku bilang siapa kehilangan Honda? Aduh, ini orang Ustadz tersandar dia. Lama badannya. Apa tidak lama? Honda hilang. Ini karena tiwas bini ini kenapa maka Honda hilang? Lama dia langsung bersalaman dia sama saya. Gembiranya Honda tadi dapat. CCTV ada di pelabuhan ada. Cuman CCTV itu waktu Honda itu ada kelihatan. Putar lagi Hondanya dia ada. CCTV itu tidak terekam waktu saya ngambil. Jadi sini kalau jadi maling berkelas. Maka CCTV itu kada terekam. Saya ngambil satu. Yang kedua, masa kunci rasok? Aku bilang dul Pak bahaya, ganti dul udah. Tidak katanya. Teleponlah ke Pembengis Ustadz Aziz. Nanti saya bilang antarkan ke Pelabuhan Haji Abbas, aku nunggu. Ini orang kehilangan Honda. Tidak mau hidup lagi Ustadz katanya. Kalau mengingkol berdua mengingkol kada mau hidup. Rupanya kunci itu hidup, aku cuman yang lain tidak bisa hidup. Berarti memang tadi maling berkelas tadi bang kita bisa hidup. Paksa aku membawa orang tuh ke Pembengis mengambilkan Honda itu. Nah, aku bilang supaya jangan tersalah. Siapa yang punya Honda Vario ini ikut aku di belakang. Kalinya adalah di pelabuhan Hondanya. Rupanya kalau panik nih, hati galau karena orang yang dekat berpulang ke rahmatullah. Maka alhamdulillah baik cara berpulangnya. Mbah bewakaf malam, siang meninggal dunia dan orangnya baik, kada punya masalah. Jadi saya ini pikiran nih agak goyang. Jadi ke depan tim aturannya pikirlah, tanyalah dengan dia Honda apa, ada nanya lagi. Pokoknya putih, gampang urusannya. Kalinya rupanya banyak Honda putih, 3, Honda Beat putih 2, Honda Vario 1. Itu yang rasok. Aku pikir tadi kan kalau dikotak dari rasok sudahlah, cari sampai habiskan 3 nih. Rupanya langsung cocok, berangkatlah lagi. Nah, jadi kita ini harus ada takut mati. Nanti kalau kena giliran kita mati, bagaimana ya? Umpama semalam kita meninggal dunia, jam 4 dikuburkan orang, kira-kira pagi ini di mana sarapan ya? Nah, sarapan di mana pagi ini? Dengan malaikat munkar nakir kah masih? Apa dengan malaikat rahmat kah kita berkawan? Takutnya kalau malaikat azab menang di situ.
Kalau malaikat rahmat yang di samping kita, nikmat bagaikan malam pengantin baru. Tapi kalau malaikat azab yang di samping kita, wal iyadzubillah, itu pang dipikirkan takut. Siapa kawan kita di kuburan? Malaikat rahmatkah? Malaikat azabkah? Itu yang kita khawatir. Maka selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada takut mati. Kata Imam Syafi'i, supaya gampang mati, pertama selalu menyukakan hati orang mukmin. Harus selalu menyenangkan kepada orang. Kalau kita ini tidak membuat susah orang, tidak mempersulit orang, selalu membuat orang nyaman, selalu membuat orang tentram, itu matinya nyaman. Tapi kalau di dunia selalu mempersulit orang, membuat orang kada nyaman, mempersulit, mestinya kada sulit, dipersulit, maka nanti matinya sulit. Dalam kitab Asrarus Shalah, kalau bisa kita memudahkan orang, melayani orang kayak Bang BRI itu itu bagus tuh. Bang BRI itu baru di muka pintu, langsung dibukakan pintunya, langsung ditanya apa yang bisa dibantu Pak. Itu nikmat tuh. Kita nulis dia bisa dilajarinya. Kita tidak bisa bertegak diarahkannya. Sudah sampai giliran dipersilahkannya, ditanya apa yang bisa dibantu, cepat dilayaninya. Sudah selesai pula, dia terima kasih. Itu nyaman mati. Pegawai BRI nyaman mati. Pegawai BRI, pegawai BNI itu nyaman. Karena dia mempermudah urusan orang. Itu antara lain katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua, kalau ada punya qadaan dibayari. Yang ketiga, setiap hari kita nih bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, putarlah tasbih, dia selalu baca istighfar. Kalau Nabi itu, ujar Nabi, inilah astaghfiru, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu tidak kurang sab'ina marrah, 70 kali kada kurang. Kalau dalam satu riwayat 100 kali. Kalau sahabat Anas memperhatikan Nabi itu setiap duduk tidak meninggalkan tempat kecuali istighfar 100. Istighfar Nabi, Rabbighfirli wali walidayya watub alayna watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Istighfarnya begitu. Dalam kitab Nasil Ibad, Rabbighfirli wali walidayya watub alayya innaka antat tawwabul ghafur, begitu ya. Itu kata sahabat Anas, kada kurang 100 kali membaca istighfar itu baru meninggalkan tempat. Padahal Nabi tidak ada melakukan dosa. Yang ketiga, yang menyebabkan dikhawatirkan tidak husnul khatimah, suka menzalim orang, suka menganiaya orang, suka menyakiti orang. Maka orang itu kata Imam Abu Hanifah dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Yang kedua, wa na'iman la yanfaddu, nikmat yang tidak habis, nikmat jangan putus. Kita ini kalau nikmat putus, umur masih ada, alih. Nikmat berjalan jangan putus, nikmat bergerak jangan putus. Kalau putus,
duduk di kursi lagi. Kita doakan terus guru-guru kita, Ustaz Sa'dur Rahman, Ustaz Abu Amr Ad-Dani, ini nyusul lagi Ustaz Yani, adiknya Ustaz Iskandar Akbar hari 2, stroke juga. Itu namanya nikmat diambil Allah. Aturannya bisa bersama kita. Sesekali duduk mengopi, tak apa lagi. Dari Ustaz Sa'dur Rahman ini jangan salah, setengah bulan sebelum Ramadan sampai sekarang tidak pernah lagi bersama kita di sepakat. Biasanya kan malam Ahad ya, malam Ahad. Nah, dari kemarin sampai sekarang tidak sempat lagi. Biasa Ustaz Abu Amr Ad-Dani pagi-pagi subuh kadang bisa ke pasar, kadang bisa sarapan dengan kami di sebelah kantor bupati itu, Supeng Kampung. Nah, semenjak orang anak berangkat haji sampai sekarang ada lagi bisa ke pasar. Sekarang diberi Yaakob lah, berobat terapi. Itu namanya nikmat putus. Makanya kita berdoa, nikmat jangan putus. Kalau nikmat kita ini diambil Allah, bukan kita saja yang susah, anak buah ikut juga memelihara kita, mendorong kita di kursi roda. Nah, maka kita berdoa, ya Allah, nikmat jangan habis, jangan habis. Umur masih ada nikmat yang diambil. Kalau nikmat diambil, makan daging, salah, makan rundang kolesterol, makan kerupuk belinjo asam urat, kebanyakan makan ikan sembilang, rematik, kebanyakan makan sambal cabai rawit, kebanyakan makan di warung, duit habis. Jadi kita hidup ini banyak ujian. Maka kita meminta dengan Allah nikmat layan padu. Kemudian apa lagi? Wa qurrata ainin la tanqati. Apa namanya? Pandangan yang menyejukkan, jangan putus. Kita memandang orang sejuk, kita memandang orang itu kayak kawan dengan kita. Tidak memandang orang dengan penuh kebencian, tidak. Habis qurratu ain, habis kalau memandang orang tuh benci terus. Memandang nikmat orang dengki, memandang jabatan orang dengki, memandang bini orang terbungas pada bini awak dengki, atau kada punya ketenangan hidup lagi, tidak punya ketenangan. Maka kita pandangan mata yang menyejukkan, hati menyejukkan, hati tentram, hati damai. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan hidup ini tidak banyak. Selain beribadah kepada Allah, ketentraman hidup, kedamaian hidup. Maka cinta damai, cinta tentram. Nah, doa yang terakhir mantap lagi. Apa doa beliau? Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinan. Ya Allah, izinkan aku nanti menemani Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh nikmat. Apa amalannya? Supaya jangan jauh dengan Nabi. Kalau ada anak yatim disantuni, kapan perlu dengan mamanya sekalian. Tapi kalau duda, ada orang rumah, kalau tahambur mangkok. Nah, jadi kalau kebetulan bini dia ada lagi, ada anak yatim, mamanya anom, mamanya bungas, pelihara anaknya. Langsung dengan mamanya sepaket. Kata Nabi,
sebaik-baik rumah yang ada anak yatimnya, tapi diperlakukan baik. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya, kata beliau, dengan orang yang peduli anak yatim di surga seperti ini, sekali jauh. Maka untung di pelabuhan dagang itu, ya nanti malam saya mau ke sana, acara di Gemuruh. Itu kan ada 3 pilar tuh. Abang Barak, abang apa satu yang polisi itu. Ketiga dia, 3 berkawan. Saya ngisi kemarin peresmian peletakan batu pertama MTS. Saya ceramah, gubernur hadir, bupati hadir. Disampaikan hasil usahanya itu 10% khusus menyantuni anak yatim. Itu anak yatim yang disantuni, saya tanya, sudah di atas 1.000 orang. Saya tanya berapa sebulan? 300.000. Berarti kalau 1.000 orang 300 juta setiap bulan sampai tamat SMP. Nah, saya masukkanlah, ada anak keponakan saya di seberang. Kecil anaknya masih umur 5 tahun, yang satu kelas 2 SD. Saya SMS, bisa tidak ini dimasukkan? Bisa. Jadi mulai bulan tadi masuk ke rekening orang tuanya, berdua beradik 600. Itu senangnya mamanya. Berapa banyak anak yatim yang dibuat senang? 1.000. Bukan menunggu 10 Muharram menyantuni setiap bulan. Yang tukang bagi ini sama santri saya yang dekat sama saya waktu munduk, lagi halus. Jadi saya kirim ke situ, dimasukkan. Itu tuh amalan supaya dekat dengan Nabi. Kita kada bisa. Paling-paling kita kalau ada seikong 2 lah. Paling-paling kita ya bulan Ramadan nanti. Yang biasa bulan Ramadan tadi dapat 200 satu orang. Kapan perlu Ramadan nanti di atas 1 juta. Tahun sekali. Pelan-pelan. Karena kita hendak bersama Nabi di dalam surga. Amal lain kita ada banyak. Kalau itu ada hadisnya. Nabi yang bilang langsung. Jadi setahunan ini kita berpikir sudah. Kalau ada duit sedikit tabung. Ada saya lebih belanja 2.000 masuk tabungan. Besok-besok ada lagi 5.000 kepingin untuk anak yatim masuk tabungan. Jadi bulan Ramadan buka berapa dapatnya? Julung kesepakat. Nanti kayak bulan Ramadan ada kan kita ngasih santunan yatim untuk bulan Ramadan kemarin. Jadi nabung mulai sekarang. Berapa kita belanja? Saya hari ini malas berbelanja. Ada duit 10.000 masuk. Ini minggu hadapan ada 5.000 masuk. Jadi nanti dekat Ramadan dibuka, namun ada lagi lebih, tambahi. Syukur-syukur nanti dibuka ada 200-300. Sempat 50 orang yang nabung, lumayan duitnya. Anak yatimnya ada 20, banyak dapatnya. Menyenangkan. Nabi senang. Karena Nabi itu yatim. Nabi dilahirkan yatim. Maka peduli kepada anak yatim. Maka nanti bersama Nabi di dalam surga. Inilah doa sahabat Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan Allah bersama Nabi di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.